Tes, halo. Iya, Kak. Oke, kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Kak. Share screen-nya ada? Ada, Ada, Pak. Pak. Oke, ntar ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf untuk tadi pagi saya minta pindah karena ada hal mendadak. Alhamdulillah masih bisa melanjutkan di sore hari. Berarti kalau mulai jam segini sekitar jam 15.30 kalau sesuai jadwal, tapi kita lihat apakah nanti mencukupi untuk waktunya, karena yang dipaparkan ini lumayan kompleks ya, lumayan berbobot. Hari ini eh, saya akan memaparkan tentang isolasi karbohidrat. Sebelumnya ada yang tahu karbohidrat ini metabolit apa ya? Primer, Pak. Metabolit primer. Kalau fungsinya di farmasi untuk apa ya kira-kira karbohidrat ini? Karena kita berbicara isolasi bahan alam farmasi, kira-kira untuk apa ya? Sumber energi. Untuk apa? Gak apa-apa, jawab aja. Untuk apa ya? Ada di farmasi, bidang farmasi, karbohidrat itu digunakan untuk apa? Dikira-kira aja dari yang pernah diketahui bahan apa aja yang ada di farmasi, kira-kira karbohidrat ini yang mana ya? Untuk media bakteri, Kak, Pak. Media bakteri bisa. Ada lagi Sebagai bahan bersuspensi, Pak. bahan pensuspensi, oke bisa. Apa contoh bahan pensuspensinya kira-kira?
Apa kira-kira bahan persuspensinya? Pernah dengar amilum? Amilum Pernah Pak. di biologi farmasi kalau lihat secara mikroskopik dilihat juga amilum ya. Amilum itu berasal dari apa? Dari pati Pak. Nah, dari pati. Pati itu biasanya ada di tanaman apa? Singkong, Pak. Ya, singkong, beras yang berpangan-pangan ya. Amilum itu mengikat gula. Ya, makanya dia biasanya harus melihatnya dideteksikannya menggunakan air biasanya atau reagen-reagen yang polar. Ya, karbohidrat di farmasi lebih sering digunakan sebagai eksipien. Tahu eksipien apa? Eksipien? Bahan tambahan yang Ya, bersifat bahan inert. Ya, bahan tambahan bisa bersifat inert juga bisa bersifat sebagai suspensi engine, tergantung ya membuat sediaan apa. Tapi rata-rata kalau bahan tambahan untuk formulasi itu disebutnya eksipien. Ya, jangan sampai nanti kalian nggak tahu eksipien itu apa. Ya, jadi fungsi kita mempelajari tentang isolasi karbohidrat ini, kita ingin mencari eksipien ataupun mungkin ada juga karbohidrat yang aktif sebagai pengobatan atau kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini pustakanya. Kalau misalnya ada yang tertarik pengen buku ini, nanti mungkin saya kirim ke yang sering hubungi saya, Azril. Nanti saya kirim e-booknya nanti. Silahkan. Tapi ini buku berbahasa Inggris, tapi jangan, saya tekankan untuk angkatan 2020 jangan alergi dengan pustaka yang berbahasa Inggris karena sepertinya di angkatan kalian sudah mulai wajib berbahasa Inggris untuk skripsi. Karena yang sekarang bikin PowerPoint harus bahasa Inggris. Mungkin tahun depan menyampaikannya dengan bahasa Inggris. Ya, untuk angkatan sekarang 2018-19 dia proposal, kemudian kolokium, terus ya yang presentasi kolokium sama proposal itu diwajibkan PowerPoint-nya berbahasa Inggris. Jadi mulai biasakan untuk membaca pustaka bahasa Inggris untuk minimal menulis walaupun berbicara tidak lancar. Minimal kita paham dengan bacaan bahasa Inggris dan menulisnya dengan bahasa Inggris. Karena nanti kalian kalau skripsi wajib menulis di proceeding di acara MPC Mulawar Rahman Pharmaceutical Conference itu menulis jurnal dengan bahasa Inggris. Ya, menulis jurnal hasil penelitiannya dengan bahasa Inggris. Jadi syarat lulus harus pernah presentasi di proceedingnya Mulawar Rahman, minimal di Mulawar Rahman ya. Jadi mulai nanti kalau saya kasih tugas jurnal, saya akan carikan jurnal yang berbahasa Inggris. Ya, jadi hari ini bahan ajar yang saya gunakan dari buku ini, Classical Spectroscopy, juga ada dari beberapa DEWIC. Di sini buku ini mempelajari tentang isolasi dan struktur elucidasi of natural product. Jadi setiap natural product atau produk bahan alam yang ada, yang telah diteliti dan dirangkum bahwa apa yang dilakukan oleh peneliti itu benar dibuat dalam satu buku. Ya, di sini ada isolasi, kita mempelajari isolasi adalah struktur elucidasi. Jadi ada namanya penentuan struktur dari spektrum. Hasil isolasi itu kita identifikasi karbohidrat tuh kok bisa gitu, selain dengan diuji juga dibaca senyawanya apa. Ya, itu dari bahan alam. Ya. Ini akan untuk S1 mungkin hanya untuk tahu saja, ada relasi struktur untuk mendalamnya mungkin nanti di sintetik pun juga diajarkan. Kita recall sedikit tentang karbohidrat, bahwa karbohidrat merupakan senyawa polyhidroxyldehid dan ketohidroxyl
atau turunan dari dengan rumus atau turunannya dengan rumus umum CnH2O. Di sini kita lihat ada namanya H2O. H2O ini apa? Rumus umumnya CnH2ON. H2O-nya ini apakah? Kira-kira karbon dioksida, oksigen atau air? H2O ini. Air. Air, Pak. Air, Air. Pak. Air, Pak. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Dengar, Pak. Pak. Ya, ini air, H2O ini air, menandakan Air, Pak. bahwa karbohidrat ini dengan rumus kimia seperti ini menandakan bahwa dia mengandung air. Kalau air itu sifatnya apa? Sifatnya polar ya. Jadi polaritas, kalau ada namanya polaritas, kemudian kita sebut sifatnya polar, berarti polar itu artinya dia suka dengan air atau mudah larut dengan air. Kalau nanti ada semipolar, ada non-polar, nah itu berarti dia tidak polar atau agak polar, berarti dia agak suka air dan agak tidak suka air. Kalau non-polar, betul-betul tidak suka air. Karena kalau di termodinamik maupun di kimia, di fisika maupun di kimia, yang dipakai istilah adalah polar atau polaritas. Karena secara umum larutan atau membuat pelarut itu masanya atau jenisnya adalah berbentuk cairan, ya. Jadi makanya menjadi patokan adalah polaritas. Karena dia mengandung air, karbohidrat dikelompokkan menjadi 4. Ada monosakarida, ada disakarida, ada oligo, ada polisakarida. Ini menandakan ikatan sakaridanya atau ikatan gulanya yang ada dari karbohidrat ini, yang mana 1 ikatan, 2 ikatan, ada yang 4 ikatan, sampai kalau disebut polisakarida jadi banyak ikatan sakaridanya, ya. Kemudian karbohidrat yang tidak dapat dielektrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana disebut monosakarida. Jadi kalau dia tidak bisa dipecahkan lagi, jadi ada reaksi elektrolisis, yaitu dengan melihat kandungan mengukur partikelnya sudah kecil dan ingin dipecah lagi menjadi partikel yang lebih kecil, itu dilakukan elektrolisis, tetapi tidak bisa di elektrolisis lain, maka dia sudah berbentuk monosakarida. Ya, amilum itu salah satu yang monosakarida. Terus ada oligosakarida, karbohidrat yang bila dihidrolisis menghasilkan 3 hingga 10 monosakarida, jadi banyak sekali. Dan karbohidrat yang dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida disebut polisakarida. Biasanya lebih dari 10 itu monosakaridanya. Kemudian, biasanya kalau di kimia untuk menguji bahwa tanaman tersebut atau sampel tanaman tersebut punya karbohidrat, ya, jadi sebelum melakukan isolasi itu kita harus konfirmasi dulu nih. Jangan sampai kita misalnya kalau misalnya singkong, beras atau jagung, kita percayailah punya karbohidrat karena dia selama ini digunakan sebagai pangan, yang dimana otomatis memang nutrisi metabolit primernya lebih tinggi dibandingkan metabolit sekunder untuk buahnya, misalnya buah singkong ataupun jagung. Tapi kok tiba-tiba kita pengen mengisolasi karbohidrat dari misalnya kayu, kita harusnya uji dulu, atau misalnya sampel baru atau pangan baru, misalnya ada makanan yang digunakan oleh suku apapun, kemudian tidak dimakan di kehidupan modern, kita ingin menguji karbohidratnya, kita uji dulu karbohidratnya. Jika memang diuji itu ada terdeteksi karbohidrat, baru kita bisa melakukan isolasi karbohidrat. Kita harus konfirmasi dulu. Kalau diajar itu mungkin ada yang mengajari namanya uji metabolit sekunder, ada yang mengajarkan screening fitokimia. Di screening dulu, ya. Sudah pernah dengar uji metabolit sekunder ya? Sudah diajarkan ya? Sudah, Bapak, Di pernah. farmakognosi kalau nggak salah ya. Apa ya? Ya, tentang
uji matematika guna atau screening petrokimia, di screening dulu. Jika memang dia positif karbohidrat, maka bisa kita lanjutkan ke isolasi untuk pencarian senyawa karbohidrat. Jadi banyak, ada iodium, ada merik dan valine. Ini kalau nggak salah, kalau kalian kayaknya kimia farmasi 2-nya udah offline ya. Ada uji Benedict, ada uji Molis ya, yang dibagi-bagi setiap kelompoknya. Kemarin ada yang pemecahan asam dan pemecahan enzim, ada ozazon. Ini bisa dipilih, tidak harus semuanya dilakukan, tapi kita bisa pilih salah satunya metode yang bisa kita lakukan untuk misalnya ingin isolasi karbohidrat. Hari ini yang saya akan paparkan adalah senyawa karbohidrat dari senyawa karbohidrat laktosa dan hesperidin. Laktosa di mana di sini ada gambar susu UHT. Jadi laktosa ini berasal dari susu ya, dan hesperidin dari jeruk, tapi bagian apakah dari jeruk kita lihat nanti. Ada yang tahu laktosa ini untuk apa? Pernah dengar? Di farmasi, untuk farmasi laktosa ini digunakan untuk apa? Sebagai bahan tambahan, Pak. Excipient untuk apa? Sediaan apa? Sediaan serbuk atau tablet, Pak. Ya, untuk sediaan solid ya. Jadi kita sepakati dulu ada sediaan solid, liquid, sama semi solid. Ya, jadi sediaan solid biasanya laktosa ini digunakan. Tablet-tablet itu yang ngisi-ngisi itu kebanyakan laktosa. Ya, pengisinya. Kita akan bahas satu persatu dari laktosa. Ya, nama ada di sini namanya, ini bisa dicoret-coret nggak ya? Nih, ada namanya 4 oligo beta dekagalactopyranosyl deglukosa. Ini namanya nama yupak ya dari laktosa. Ya, nama yupak dari laktosa. Di sini ada strukturnya. Ada strukturnya. Di sini kita lihat paling banyak adalah gugus apa ini? Yang saya bulat ini gugus apa? Namanya? Gugus apa namanya? Gugus OH atau namanya gugus hidroksil. Hidroksi. Ya, jangan sampai nggak tahu ya, ini mendasar ini ya. Kalian semester depan udah ambil skripsi. Ya, ini gugus hidroksil, OH atau hidroksil, atau sebut juga ada disebut gugus fenol ya. Biasanya penanda alkohol. Apakah OH ini berarti banyak alkohol? Kira-kira betul apa enggak? Dengan adanya OH yang banyak ini banyak alkohol atau enggak? Halo, silakan. Jawab aja, nggak apa-apa. Kalau salah di kelas nggak ada masalah. Kira-kira OH ini menandakan kandungan alkohol atau apa? Atau perlu saya panggil? Ada Bapak alkohol. Alkohol. Ada yang punya jawaban lain nggak? Gugus hidroksil, Pak. Ya, glucosidoksil ini menandakan apa? Alkohol yang banyak atau apa? Banyak banget nih kan OH.
Apa kira-kira? Semakin Bapak banyak benar. gugus hidroksilnya, semakin banyak alkoholnya, Pak. Ada jawaban lain? Semakin kuat ikatannya, Pak, dengan gugus hidroksil. Ya, Semakin polar. semakin polar. Oke, ya. Jadi penanda semuanya betul, semuanya betul. Cuman kalau kita lihat simpelnya ya inilah semakin polar, ya. Kalau ada OH, kalau ada OH biasanya semakin polar. Yang menandakan senyawa itu polar atau tidak, di mana gugus O-nya atau atom O itu lebih banyak dibandingkan hidrokarbon. Hidrokarbon itu C dengan H ya, karbon dengan hidrogen. C dengan H, jadi semakin banyak rantai hidrokarbon itu semakin nonpolar karena air tidak bisa mengikat karena O-nya lemah atau OH-nya lemah. OH menjadi penanda alkohol dikarenakan kalau ada OH pasti bentuknya cair. Pasti bentuknya cair. Kalau yang padat-padat itu, kalau secara kimia biasanya tidak ada OH-nya. Atau ada OH ini juga harusnya menjadi penanda bahwa dia memiliki aroma biasanya. Makanya ada senyawa aromatik bensin dengan OH. Itu karena aromatik gitu. Ya, jadi semakin banyak OH dan ini strukturnya ada strukturnya ini berbentuk seperti gini. Ini biasa kita sebut gugus gula. Ada O-nya di sini, ya. Yang kayak huruf apa nih? Kayak huruf Z, tapi lehernya panjang ini. Nah ini sebutnya gugus gula biasanya. Gugus gula itu di sini ada keton tadi nih, ya. Mengikat. Gugus gula sebutnya. Jadi ada dua gugus gula di karbohidrat dikelilingi oleh OH sehingga memang sifatnya sangat polar. Seperti itu. Dari rumus molekul didapatkannya C12H22O11, di mana memang O-nya cukup banyak. Itu rumus molekul ini kita bisa melihat kepolarannya gitu. Kemudian kalau isolasi yang harus dilihat lagi adalah bobot jenis. Di sini ada MW, ini Moisture weight atau bobot jenis dari mass weight, bobot jenis dari laktosa, ya. Bobot jenis ini didapatkannya menghitung AR dan MR dari sini. Kalau perhitungan di kimia kita menghitung massa yang gram per MR dikali 1000 per V, nah dapatlah bobot jenisnya. Tapi untuk senyawa yang kita isolasi biasanya menggunakan spektrum massa. Ada namanya nanti ya, mass spectrum. Nanti akan kita pelajari cara membacanya. Kemudian kalau isolasi harus mencantumkan warna, ya kan? Colorless kristal artinya dia warnanya lemah dan berbentuk kristal. Di mana kemarin saya menjelaskan kalau berbentuk kristal berarti sudah apa? Dianggap sudah apa? Stabil, Pak. Sudah stabil. Ya, sudah stabil. Alhamdulillah masih pada ingat. Ya, sudah dianggap sudah stabil karena sudah dilakukan rekristalisasi berapa kali dia tetap stabil. Kemudian di sini ada melting point. Melting point itu kalau bahasa Indonesianya adalah titik leleh. Kalau kita lihat farmakope mungkin pernah praktikum tekno terus disuruh buka farmakope, ada zat aktif atau zat eksipien itu lengkap. Tulisannya serbuk hablur atau serbuk hablur putih atau serbuk hablur apa. Kemudian titik didih, titik leleh. Nah, yang membedakan titik didih dengan titik leleh, kalau titik didih itu misalnya berbentuk titik didih berarti harusnya adanya cuma di bentuk yang liquid atau cairan. Jadi saat di suhu berapa dia mendidih. Seperti air misalnya paling gampang 100 lah. Ya kan 100 derajat sudah mulai mendidih atau titik didihnya 88 sebenarnya air itu. Dia sudah mulai mendidih.
Kalau ini titik leleh, jadi biasanya itu berupa padatan. Jadi si kristal ini, biasanya kristal, itu nanti dibakar di bejana, kemudian diukur pakai termometer di atasnya. Ini dipanaskan dengan suhu tertentu, dengan ada tombol tertentu, nanti akan diukur termometer. Nah, di titik berapakah kristal ini meleleh? Meleleh itu betul-betul meleleh pertama yang dilihat. Atau dia meleleh pertama tuh langsung leleh semuanya. Misalnya mentega, kita lihat kalau mungkin pernah goreng pakai mentega misalnya. Mentega dimasukkan ke dalam bejana panas atau wajan panas, tiba-tiba langsung meleleh kan. Nah, itu di suhu berapa dia meleleh itu. Nah, untuk apa kita mengetahui titik leleh ini? Kira-kira kenapa harus diketahui suatu senyawa isolasi di titik lelehnya? Itu menandakan memang dia sudah stabil lagi. Jadi stabilitas senyawa itu banyak. Ada tadi kristal. Kita rekristalisasi, dia tidak menyusut kembali. Nah, setelah dapat kita uji lagi dia apakah titik lelehnya stabil. Nah, yang disebut stabil itu dia bisa disimpan di suhu ruangan atau dalam kondisi misalnya tiba-tiba panas sampai 50 derajat dia masih tahan. Nah, biasanya kalau titik lelehnya di atas 100 itu masih aman lah, tapi paling aman itu di atas 200 karena nggak mungkin kita sembarang nyimpan senyawa di suhu 200 itu nggak ada kayaknya di kondisi yang kita bisa hidup ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba senyawa salah simpan, senyawanya salah nyimpan misalnya tiba-tiba kemasuk di oven kan sampai tuh 200 derajat tuh sampai 50 derajat, 80 derajat. Harusnya kita mencari titik leleh dia mulai rusak itu di atas 100 sampai 150 derajat ya. Jadi kita menguji ini sampai rusak, di mana kalau leleh itu sudah rusak gitu. Sehingga kita tahu kita bisa menyimpannya seperti apa. Pernah bikin atau sudah ada praktikum tentang supositoria? Supositoria itu kalau kita lihat di monografi farmakope dia tidak tahan. Tahu kan sediaan supo untuk apa? Yang di pemberian secara apa? Lewat anus ya. Nggak ditelan. Jangan sampai nanti kalau jadi apoteker suruh supo ditelan atau dimakan atau diminum gitu ya. Itu disemen lewat anus. Kenapa lewat anus? Karena memang basisnya itu tidak stabil di suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia itu kan dari 33 sampai 35. Dia akan melebur dalam suhu manusia. Apalagi mungkin suhu anus yang mungkin dianggap lebih hangat dibandingkan suhu tubuh manusia. Jadi kalau ada praktikum bikin supo, dipegang aja udah meleleh sama tangan kita. Apalagi, nah itu makanya itu adalah eksipien yang dilihat stabilitasnya. Ada fungsinya kira-kira untuk yang tidak stabil di suhu ruangan, masih bisa untuk bahan lainnya. Kemudian laktosa ini bersifat sangat komersial ya. Ya tadi dibuat sebagai eksipien tablet. Di sini nih ada sebagai tablet juga. Laktosa harusnya banyak di susu yang bergula. Susu yang bergula ini susu UHT ya maksudnya mereka. Kemudian ada sebagai laktos anhidros, serbuknya ada sebagai laktobios, ada juga sebagai altobios. Ya. Ini cara kelas untuk kesulitan untuk mengisolasinya ini sangat mudah. Ya. Makanya saya tampilkan ini sangat easy ya, sangat mudah. Kalau semester lalu ini yang dipakai praktikum, tapi kayaknya semester ini diganti sama Pak Supriyatno, apakah dipakai atau tidak. Oke, tadi kita udah bahas bahan susu, kemudian laktosa digunakan sebagai bahan formulasi tablet sebagai pembawa atau eksipien. Laktosa jelas kurang manis dibandingkan gula biasa atau sakaros. Jadi laktosa ini tidak begitu manis. Kalau tepung biasa, dia
kurang manis. Nah, ini dia. Ini ada skema. Jadi kalau nanti penelitian disuruh bikin rancangan atau skema penelitian, dibuat alur seperti ini. Di praktikum harusnya kita juga udah buat seperti ini ya. Bikin alur seperti ini. Ini skema isolasi dari laktosa. Coba salah satu dari kalian membacakan alur ini. Siapa yang mau membacakan alur ini? Dibacakan. Yang membacakan alur ini silakan. Terus saya tunjuk. Saya Pak. Siapa? Muhammad Azril Pak. Silakan Azril. Pertama pasteurized milknya di-stirring dengan suhu 40 derajat Celcius menggunakan magnet stirrer. Kemudian setelah 30 menit disaring menggunakan kain tipis. Kemudian terpisah filtrat dan milknya. Terus milknya dipanaskan hingga mendidih. Lalu membentuk gumpalan berupa laktal bumi. Kemudian gumpalan tersebut dipisahkan dengan corong, lalu terpisah antara milk dan filtratnya. Antara milk dan filtratnya. Oke, pasteurisasi mix stirring dengan 40 derajat magnet stirrer. Magnet stirrer tahu kan? Jadi ini dibantunya untuk mempercepat pengadukan biasanya. Ya. Jadi ini metode laktosa yang digunakan di seluruh dunia. Jadi ini sudah bisa dilakukan di seluruh dunia. Maksudnya metode ini dipilih dan masuk buku ini bahwa dilakukan di Inggris maupun di Indonesia sama, bisa dilakukan dan hasilnya pun harusnya sama. Ya. Kemudian diaduk ya, susunya di-stirring, diaduk, kemudian disaring dengan kain tipis atau bisa juga dengan kain kertas saring. Makanya dia pakai bahasa kain tipis supaya memang bisa digunakan untuk semuanya. Tetapi kain tipis di sini yang tidak ada warnanya ya, tanpa pewarna. Atau kain kafan, biasa digunakan kain kafan bisa. Untuk disaring, nanti ada milk, ada filtrat. Filtrat itu yang di mana? Filtrat yang nyangkut di kain atau yang turun, yang lewat? Gak apa-apa, jawab aja. Yang nyangkut. Filtrat yang nyangkut, berarti yang lewat itu susunya. Iya, Pak. Kita anggap susu karena masih putih gitu ya. Kita anggap susu karena dia turun pasti masih putih. Filtrat yang nyangkut. Berwarna kuning keruh. Yang terlewat berarti dia masih cair. Ya kan, otomatis kalau misalnya susu itu kan kandungannya banyak ya, ada laktosa mungkin pasti. Kalau kita lihat AKG-nya misalnya di kemasan. Mungkin pasti ada lemak, ada asam lemak, jenuh, banyak, ada gula dan lain-lain kan. Ya, jadi pemecahan yang dilakukan dengan cara diaduk ini namanya hidrolisis atau elektrolisis. Kita ingin memecah semuanya menjadi banyak monosakarida jadi polisakarida atau jadi oligosakarida tadi. Jadi kita harapkan dengan suhu sekian 40 derajat yang bukan bagian dari sakarida itu menguap dan partikelnya menjadi kecil sehingga dia tetap berbentuk cair dan tetap tersaring.
Yang nyangkut ini kita anggap tidak ada sakaridanya. Jadi yang tersaring adalah sakaridanya. Kalau didapatkan susunya, terus kita panaskan hingga mendidih. Ini adalah salah satu cara kita masih mencurigai ada yang lain selain sakarida. Kalau kita lihat tadi titik lelehnya, dia akan rusak di suhu 200, berarti kita cukup di suhu 100 ya. Jadi kita menghilangkan kandungan airnya yang tidak tercampur dengan karbohidratnya. Kita uapkan, kita didihkan sampai dia berbentuk gumpalan, berarti kita anggap tidak ada lagi air. Ya, kalau ada kata-kata mendidihkan, berarti mendidihkan itu suhunya sesungguhnya suhu didihan air. Jadi kita menghilangkan air, dapat gumpalannya berupa laktalbumi atau laktosa yang padatan begitu. Kemudian kita pisahkan dengan corong Bahner menggunakan air juga. Corong Bahner tahu, corong Bahner itu berarti dia divakum. Corong Bahner itu nantilah kita lihat di lab. Jadi ada air Lemaier yang bisa divakum, corong Bahner itu berwarna putih, bukan berwarna bening. Kayak corong pisah, kayak corong saring. Kayak corong saringan corong, cuman dia dari porselen bahannya. Ya. Disaring, nanti yang dapatnya lagi susu, terus dapat lagi filtrat yang nyangkut di atas saringannya. Kemudian dari susunya tuh dimasukkan ke labu ukuran 1 atau 2 liter, kemudian divakum lagi, dipercepat. Nanti didapatkan konsentrat keruh, kemudian dibiarkan dalam suhu kamar beberapa hari. Disimpan dalam beker gelas ukuran 100. Jadi dimasukkan ke labu, kemudian divakum lagi. Terus divakum ini di sini adalah proses kristalisasi. Kita anggap tadi susu yang telah dicorong Bahner itu udah karbohidrat, tapi kita masih ragu apakah ini masih ada pengotor. Kita sebut pengotor lah. Maksudnya pengotor di sini yang kita nggak ambil. Kita kan mau ambil karbohidratnya doang, kita membuang yang pengotor yang bukan karbohidrat. Pengotor kita terus rekristalisasi akhirnya menjadi konsentrat keruh. Dia berubah warna misalnya. Disimpan di dalam beker gelas, dibiarkan beberapa hari dalam suhu kamar. Itu yang ditimbang. Misalnya cara menimbangnya, misalnya gelas bekernya kita timbang dulu, kemudian kita catat, kita kasih 0, kita masukin konsentrat keruh, baru kita biarin selama beberapa hari, setiap hari ditimbang. Kalau belum tidak ada lagi penyusutan, berarti dia sudah berbentuk kristal. Ya, kurang lebih kristal laktosa seperti ini ya, berwarna colorless atau warna putih. Jadi dia menggunakan susu tadi dari 500, kita bisa menyimpulkan kalau isolasi menyimpulkan seperti ini dari sampel susu pasteurisasi ini 500 ml, setengah liter. Dalam setengah liter diperoleh laktosanya 12 gram. Itu bisa dihitung namanya rendemennya. Berapa persen tuh yang dalam satu kemasan yang 500 ml itu isinya laktosanya ada berapa. Jadi kita mengisolasi dari produk yang sudah ada ini. Produk yang sudah ada dari susu mendapatkan kristal laktosanya 12 gram. Kalau dilihat dari sampel awalnya 500 ml ke 12 gram ini sudah dibilang cukup banyak ya. Karena kalau dari tumbuhan biasanya kita mengisolasi 10 kilo cuma dapat miligraman biasanya. Kalau sudah dapat gram itu sudah banyak. Nah ini yang tadi proses kristalisasi, diambil 12 gram, ditambahkan air mendidih, kemudian disaring, dimasukin lagi untuk memperoleh serbuk laktosa. Kita ingin melihat lagi laktosanya sampai murni. Jadi penelitiannya masih tidak yakin, dilakukan rekristalisasi lagi dengan metode lain. Jadi diambil tadi kurang lebih 12 gram, dilarutkan dalam 30 ml air, dididihkan, kemudian disaring, dapat lagi laktosa kental, kemudian dimasukkan air Maillard, dituang etanol
TOH ini kalau kita lihat di jurnal nanti itu singkatan bisa di jurnal disebutnya etanol ya. Bisa disebutnya etanol. Disimpan dalam suhu minus 18 derajat, ini biasanya freezer ya, selama semalam. Kemudian untuk kristal laktosa dicuci lagi. Jadi yang tadinya di sini perlahan-lahan itu untuk mencuci laktosa kental hasil dari saringannya, di sini dicuci lagi dengan etanol. Cuci lagi dengan etanolnya. Kemudian disaring, dikeringkan di udara terbuka, menyusut lagi 8 gram. Jadi dari kristal serbuk tadi, dari serbuk laktosa tadi yang diperoleh, ternyata yang murni laktosa itu adalah yang 8 gram tadi, menyusut sekitar 4 gram. Kemudian diidentifikasi. Ini adalah skema pemurniannya ya. Nah, ini biasanya kita lakukan pemurnian, nanti hasilnya seperti ini nih, spektrum yang dibaca. Ya. Semester ini kalian akan dapat, bukan kewajiban seorang farmasi tahu, tapi saya kaget juga. Kemarin di ujian apoteker ini keluar. Saya kaget juga. Ya. Jadi dan di tryout keluar, di OSCE keluar, dan di ujian nasionalnya pun keluar. Jadi berarti sudah mulai mengarah ke sini. Kalau dulu memang tidak wajib mengetahui ini, tapi sekarang ini ya semakin ke sini lah ya, semakin ke sini ini bukan barang yang wah lagi, udah barang yang biasa. Karena mungkin kemajuan spektrum IR ini ingin melihat gugus sampingnya saja. Ini hasil dari pengukuran spektroskopi IR yang pakai pelet KBR. Untuk alatnya nanti kita akan jelaskan di pertemuan lain, tapi kita lihat dulu spektrumnya. Spektrum ini hanya melihat gugus samping atau gugus fungsi. Gugus fungsi apa? Contohnya. Contohnya C, dengan gugus samping lah yang merubah nama-nama jadi keton, aldehid, ether, ester, gitu-gitu. Ini mencari gugus sampingnya saja. Paling tidak kita bisa mengukur O-nya ada berapa, OH-nya ada berapa. Seperti itu. Apakah ada sakarit gulanya, gugus gulanya, atau ada OH-nya? Bisa dari sini. Kalau jam segini, kalau pertemuan saja, kalau pagi mungkin saya akan jelaskan supaya masih segar. Ini udah sore, kasihan nanti tambah pusingnya. Terus ini namanya HNMR, ya ini cuma rumput-rumput begini. Ya, nanti praktikum kita ada belajar membaca ini di satu pertemuan. IR satu pertemuan, NMO satu pertemuan. Terus nanti ada ini hanya melihat atom H saja. Ini hanya untuk melihat ada berapa banyak atom H. Makanya tadi di awal laktosa dilihat rumus molekulnya. C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Dari sinilah data-data itu kita harus konfirmasi ulang. Ya kan, dari data yang ada laktosa punya C-nya berapa, H-nya berapa tadi, O-nya 11 kalau nggak salah. Betul nggak hanya ada sekian? Dikonfirmasi dari sini juga, apakah ada OH di sini yang terbaca? Nah, kalau di sini ini melihat ppm bawahnya, kalau di sini namanya bilog atau bilangan gelombang atau wave number disebutnya. Bilangan gelombang. Itu kalau dari 3.000 ke 4.000 itu ada apa aja, 2.000 ke semua ada apa aja, itu ada. Ini sih ada sih referensinya. Yang CNMR ini melihat karbonnya saja. Ada berapa jumlah karbonnya. Tadi sudah mencari gugus fungsinya, sudah mencari berapa banyak atom H, berapa banyak atom C. Kemudian ini juga atom C. Nah, biasanya disajikan seperti ini datanya dari atom C-nya ini diperoleh dari
ppm sekian itu dianggap tipe karbonnya adalah ada yang metil, ada yang CH2, nggak ada yang CH3. Kemudian dari ini proton H itu disebutnya proton biasanya. Kalau dalam bahasa kimianya disebut proton, ada protonnya ini data-datanya. Terus disinkronkan, ya kan? Kemudian dibikinlah penomoran struktur, mana C1 aksen, yang mana bagian C ini, itu nanti kita akan pelajari. Jadi ini interpretasi namanya, jadi kalau nanti mencari jurnal, interpretasi dari suatu senyawa, kurang lebih seperti ini. Kemudian, nah, ini ada mass spektrum. Mass spektrum ini tadi yang saya bilang, mengukur dari berapa bobot jenis, ya, massa jenis dari hasil isolat yang kita dapat itu apakah sesuai dengan karbohidrat. Biasanya yang paling gampang dilihat itu dilihat yang paling ujung ini nih. Yang terakhir keluar, kemudian yang terakhir keluarnya ada 3 nih. Ada 3 spektrum. Paling kita akan mencocokkan gitu. Kalau kita lihat dari referensi, misalnya laktosa itu 325. Ini adalah laktosa kalau kita lihat dari massa jenis dari literatur yang ada. Tetapi kok masih keluar sinyalnya ini, masih ada keluar sampai 381. Biasanya kita buat selisihnya. Apa yang kira-kira 343 ini dengan apa? Oh, ternyata masih ada H yang masuk. Ternyata masih ada Na yang masuk, masih ada kalium yang masuk. Tapi kalau secara yang benar adalah 325 dengan kehilangan airnya tadi. Gimana? Mulai pusing? Ini kita baru mau ke senyawa kedua. Ada yang mau terjemahkan ini nih. Ini apa aja yang ada data di sini? Ya, tolong browsingkan hesperidin ini buat apa ya fungsinya. Nanti browsingkan hesperidin ini buat apa. Ini namanya senyawa hesperidin yang digunakan dari peel of mandarin orange. Peel of ini apanya? Peel of Kulit buah ya? dari kulit buah. Ya, dari kulitnya ya. Jadi ini dari kulit buahnya saja. Dari kulit buahnya, dari kulit buahnya saja. Jadi
biasanya praktikum dikasih jeruk nih. Dulu waktu itu praktikum nggak tahu sekarang masih dipakai apa enggak. Jeruk dikasih jeruknya, nanti yang di diisolasi adalah kulitnya. Jeruknya kita makan, ya kan? Itu enaknya kalau di bahan alam kita pakai buah. Kalau kita mau isolasi buah, buah ini sudah lengkap, nutrisinya sudah tahu kita. Kita kulit buahnya. Juga dulu teman saya pernah penelitian untuk skripsi zaman saya kuliah. Dia punya usaha kebun jagung, tapi nggak mungkin dia penelitian tentang jagung. Ternyata dia pakai serabut jagungnya, rambut-rambut yang dalam jagungnya dia ekstraksi, dia uji aktivitasnya. Itu juga bisa jadi judul penelitian. Nah, ini bahan-bahan yang terbuang kan memang lebih bagus bahan alam yang memang tidak dibuang ya, dibuang atau tidak dimakan itu lebih bagus. Apalagi komoditinya jeruk ini banyak gitu ya, melimpah gitu. Itu lebih bagus dibandingkan misalnya kita ekstraksi, misalnya mau isolasi buahnya. Kita sayang banget, lebih enak dimakan dibandingkan jadikan obat. Nah, ini termasuk limbah makanan yang diisolasi. Hesperidin ini sebenarnya masuknya karbohidrat juga, tapi juga ada yang masuk di flavonoid atau flavon, bisa disebut flavon juga. Jadi kalau flavonoid itu masuknya metabolit sekunder, tapi kalau karbohidrat kan dia beda sebagai metabolit primer. Di mana ada juga gugus penanda seperti di laktosa tadi, di mana ada gugus gula. Ada gugus gula dengan ini kimia organik bahan alam kemarin ini adalah C6, C3, C6. Ya kan? C3, C6, C3, C6. Disebutnya ini flavonoid. Ini struktur baku flavonoid. Ini disebut struktur baku dari karbohidrat. Ya, di mana ada sakarit dengan ikatan hidroksi tadi yang menandakan ini sangat polar. Gitu. Kalau ini belum tentu polar. Walaupun banyak OH-nya. Ada esternya, ada ketonnya. Tapi kalau ini sudah pasti polar karena ada gugus gulanya tadi. Ya. Di sini diketahui rumus umumnya C28H34O15. Bobot jenisnya 610. Warnanya off-white kristal. Jadi dia putih ya, sudah tidak putih, dia tidak terlalu putih, berbentuk kristal, dan melting point atau titik didihnya 200 lebih. Ini sangat stabil kalau misalnya kita memperoleh yang titik didihnya seperti ini. Kemudian ini digunakan komersil, kemudian banyak nama-nama sinonim namanya, ada trihidroksi, metoksi, ada juga flavonon, hesperidin, 7-rhamnoglycoside, ada hesperidoside, ada juga sebut cirantin. Udah ada yang browsing, ini hesperidin buat apa? Halo? Untuk mengatasi gangguan pembuluh darah, Pak. Itu apa namanya? Hesperidin, Pak. Ya maksudnya kalau anti pembuluh darah itu apa? Maksudnya bioflavonoid gitu, Pak. Kan ada namanya kalau untuk malaria, anti inflamasi. Ini anti pembuluh darah ini untuk apa? Pak, izin menjawab, Pak. Ya boleh. Sebagai antioksidan dan antiinflamasi, Pak. Antiinflamasi bisa, antioksidan bisa. Ya, kalau misalnya kandungan flavonoid rata-rata memang antioksidannya bagus karena dia mampu mereduksi ya sebagai reduktor, penghambat radikal bebas. Karena dia tadi ini banyak struktur aromatis dengan hidroksinya. Ya, digunakan di sini adalah buah. Kemudian disebut bioflavon yang bersifat polar,
Fungsi untuk tubuh manusia sebagai nutrisi yakni karbohidrat. Tapi nggak mungkin kita makan ya kan kayaknya. Kemudian banyak yang menyangkal ada kandungan karbohidrat pada buah jeruk atau sitrus-sitrus lain, tetapi kandungan air yang melimpah dari jeruk adalah karbohidrat yaitu hesperidin. Hesperidin biasanya bisa juga dipisahkan dengan menggunakan destilasi. Kita mengambil minyaknya. Kulit jeruk yang aromanya kuat itu sebenarnya kan bukan buah jeruknya ya kan, tapi kulit jeruknya ya kan. Kita kupas kulit jeruk, aroma jeruknya itu kan lebih kuat di kulitnya dibandingkan di buahnya. Kalau buah tuh kayaknya lebih banyak manis atau asamnya gitu ya. Kalau asam-asam, kalau manis-manis gitu. Tapi kalau untuk aromanya lebih banyak ada di kulitnya. Jadi kulit itu dicurigai. Harusnya dicurigai itu sebenarnya aromanya, aromaterapi atau minyak atsiri. Tapi dicurigai. Banyak juga yang menyangkal tidak ada karbohidratnya. Tetapi ditemukan metode baku yang bisa dilakukan secara sederhana eh, oleh semua umat manusia di belahan dunia manapun gitu. Bahwa memang terkonfirmasi hesperidinnya ada di kulit jeruk. Tapi kita lihat apakah lebih banyak dibandingkan kandungan karbohidrat yang ada di susu. Ya. Silahkan ada yang mau bacain lagi ini skema isolasinya. Izin membantu, Pak. Oke. Baik, itu kita sediakan pertamanya kulit jeruk mandarin sebanyak 70 gram. Kemudian kulitnya ini kita giling dan kita lakukan ekstraksi menggunakan ekstraksi coklat dengan 750 ml diklorometan dan dia akan menghasilkan minyak beserta residu. Nah, nanti residunya ini berjumlah 50 gram akan diekstraksi dengan 750 mEOH selama 3 jam. Nanti akan ada hasil ekstrak sama hasil residunya. Nah, ekstraknya ini akan diberi dua perlakuan, yaitu yang pertama direkristalisasi dengan DMSO menggunakan panas 70 derajat dan menghasilkan hesperidin yang berkualitas baik. Kemudian yang kedua ada direkristalisasi dengan asam asetat glasial saring dan menghasilkan hesperidin murni, Pak. Terima kasih. Oke, ini skema dari isolasi. Ya, kulit jeruk tadi 70 gram. Digiling ini dibuat simplisia ya, dibuat simplisia. Simplisia jadi harus digiling dulu atau diperkecil lah ukurannya untuk mudah diekstraksi. Pertanyaannya apakah ini dikeringkan seperti simplisia? Jelas tidak ya. Jadi segar langsung dipotong-potong atau langsung digiling jadi halus, langsung diekstraksi. Ya, dengan soklet. Soklet tahu kan? Tahu Apa? ya kayak ini pemisahan nanti dia modelannya kayak pemisahan ekstraksi nanti menggunakan kayak ada pipa nanti dia keluar dari atas gitu Pak. Ya, lihat siklus ya apa? Bukan. Iya Pak, dari siklusnya nanti dilihat. Ya. Jadi kan kemarin sudah tuh ujian praktikum untuk melihat kemana soklet dia menggunakan cara panas. Jadi di sini ada bantuan dari panas, ya kan? Dipanaskan. Beda dengan kalau kita merendam atau memaserasi. Ya, maserasi itu kan enggak dengan tambahan panas. Ya, diekstraksi dengan soklet dengan diklorometan. Diklorometan ini polar non polar. Ada yang tahu? Boleh browsing kalau nggak tahu diklorometan. Kloro ada 2 Cl berarti. Sedangkan kita mau ngambil karbohidrat yang polar. Kira-kira diklorometan ini polar atau non polar? Polar Pak. Polar. Ada yang punya jawaban lain?
Kalau nama panjangnya diklorometana. Metana itu berarti golongan alkana. Alkana itu polar atau non polar? Kalau alkana, alkena, alkuna itu maksudnya hidrokarbon semuanya ya. Kalau hidrokarbon berarti otomatis non polar. Kenapa ya dia mau ekstraksi non polar ya? Kenapa padahal kita ingin mengambil senyawa polar? Kita lihat di sini. Residu ini sama kayak filtrat tadi, ya kan? Berarti kita mengsoklet, dipanaskan nih, pakai diklorometan. Otomatis titik didihnya tuh rendah, jadi kita akan pakai suhu yang tidak terlalu tinggi dan akan lebih cepat menguap. Yang diperoleh itu ada dua, ada minyak sama ada yang terpisah menjadi minyak, ada yang masih berbentuk filtrat atau tidak tercampur dengan pelarutnya. Tujuannya kenapa non-polar dulu yang digunakan? Ya tadi tujuan kita isolasi adalah mau ngambil senyawa polar yaitu karbohidratnya. Jadi kita membuang pengotor tadi, bukan pengotor sebenarnya. Jadi kita tujuannya apa dulu gitu kan? Kita tujuannya mencari yang non-polar. Mau ngambil yang polar berarti sedangkan kulit jeruk ini dari wangi-wangian itu punya kandungan minyak. Kalau yang wangi-wangian itu kan berarti minyak lemaknya banyak gitu, jadi wangi banget. Kita ingin membuang yang wangi-wangi itu, minyak atsirnya kita buang. Kita hanya mau ambil polarnya saja dengan cara kita menariknya dengan pelarut yang non polar, membersihkan senyawa non polar. Ya, ini pembersihan awal. Jadi kita memakai diklorometan, yang ketarik minyaknya, yang ketarik kita nggak pakai, yang tidak tertarik dengan diklorometan kita pakai. Kita bawa, kemudian kita ekstraksi lagi dengan metanol. MEOH ini adalah metanol. Kalau ETOH tadi adalah etanol. Biasa kalau di jurnal-jurnal itu disingkatnya seperti ini. Ya, metanol selama 3 jam. Itu. Ekstraksinya seperti apa? Ini maserasi biasa aja. Dengan 750 mili juga, dengan seperti direndam biasa, menggunakan metanol. Ini udah mulai menarik yang polar-polar. Ya, baru kita saring, yang diambil inilah ekstraknya. Setelah kita membuang yang non polar, harapan kita kan residunya tinggal yang polar. Tapi kita masih nggak yakin ini polar semua, kita masih ekstraksi, kita masih pisahkan gitu ya dari yang polarnya saja. Akhirnya kita dapat ekstrak metanol. Ekstrak metanol itu kita rekristalisasi. Jadi ada dua cara yang digunakan, bisa dengan DMSO, bisa dengan asam asetat glasial. Kalau dengan asam asetat glasial tidak perlu dipanaskan, kalau DMSO perlu dipanaskan. DMSO ini ada yang tahu apa? Kalau SO ini adalah sulfoksida, berarti dia juga agak non-polar. Kalau kita misalnya ekstraknya kita tambahkan, kita ambil 1 gram ekstraknya, terus kita tambahkan DMSO sampai larut, kemudian kita aduk-aduk, terus kita panaskan, otomatis yang berbentuk cair yang larut dengan DMSO yang polar tadi, yang non polar tadi yang menguap kan, jadi ibaratnya yang non polarnya hilang lagi. Kalau masih ada senyawa yang non polar di ekstraknya, sama dengan juga asam asetat glasial. Yang terlarut itu yang polar, dan itu yang jadi residu itu yang bukan, yang diambil yang lewat ya. Tadi dari 70 gram diperoleh kurang lebih hesperidin murni, yang hesperidin murni ini tadi hasil dari asam asetat glasial, ya kan? Diperoleh, kita masih nggak yakin nih dengan hesperidin ini. Kita terus rekristalasi ulang, sama seperti itu, dilarutkan dengan asam glasial yang mendidih nih. Kita lebih ekstrimkan lagi dengan mendidih, kemudian kita diamkan semalam. Apakah menyusut menjadi kristal? Ternyata menjadi mikrokristalin hesperidin ya.
mikrokristalin hesperidin. Kemudian sudah didapatkan yang stabil, tidak ada penyusutan lagi setelah didiamkan berhari-hari, diujilah melting point tadi, diperoleh suhunya 250 dia. Kemudian dari hasil pemurnian atau rekristalisasi ini kan sebutnya proses pemurnian. Untuk mengkonfirmasi ulang biasa dengan deteksi kemurnian. Biasanya kalau anak Unmu sebutnya KLT 2 dimensi atau memang uji kemurnian kita KLT hasil hesperidin ini. Ya, menggunakan LUN ini. LUN ini sih sebenarnya untuk mencari KLT di LUN KLT itu dicari aja sebenarnya. Dicari saja yang mana akan memunculkan satu pola noda. Nanti banyak akan diajarkan di praktikum, kemudian deteksi dengan lampu UV 254. Tahu ya, lampu UV 254? Nah, nanti praktikum kita lihat ya. Lampu UV 254. Sama, setelah diuji kemurnian, dicek gugus fungsinya dengan IR. Di mana yang ada karbonil, di mana ada yang hidroksil, yang mana ada C aromatis, nanti itu bisa dilihat. HNMR, CNMR, dan diinterpretasi seperti ini. Diukur bobot masanya, di mana tadi harusnya 600-an, ini juga. Gimana, tertarik ambil skripsi isolasi? Melihat begitu sedikit yang dikerjakan. Tapi kalau ini sih yang bisa dilakukan secara umum ya. Tapi prinsipnya yang kita bisa ambil di sini adalah tadi pemilihan pelarut. Jadi inti dari isolasi itu jangan sampai salah pilih pelarut. Tujuannya apa nih? Kalau kita mau ambil karbohidrat ya kita harusnya konsisten mencari yang polar. Caranya misalnya tergantung sampelnya nih gitu kan. Misalnya kalian mau mencari karbohidrat dari kelapa sawit, padahal kelapa sawit yang terkenal adalah VCO-nya. Ya kita harus hilangkan dulu minyaknya gitu dengan diklorometan. Tapi kalau ini sudah dipastikan bentuknya cairan, kayak susu tadi itu ya, dia berbentuk cairan, ya kita sikat terus bipolar. Terus kita incar bipolarnya. Tapi kalau dia berbentuknya aroma atau berminyak, kita bersihkan dulu. Kita bisa sebut bersihkan pengotornya seperti yang non polar tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Misi Pak, saya izin bertanya Pak. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Natasha Fuad dari kelas A Farmasi Umum. Dari skema isolasi hesperidin ini Pak, tadi Bapak bilang kalau misal kita masih kurang yakin untuk zat pengotornya itu bisa kita rekristalisasi ulang. Nah, untuk yang laktosa tadi Pak, itu jadi gumpalan apakah bisa diisolasi kembali apa seperti dipanaskan kembali atau seperti apa Pak? Yang gumpalan ya? Ya. Gumpalan berarti yang ini? Iya benar Pak. Gumpalan ini dipisahkan, kemudian diambil susunya adalah filtrat lagi. Iya. Apakah Terus, bisa atau tidak ya Pak? filtratnya di ini lagi. Untuk susunya aja kayaknya Pak. Soalnya Susunya, seperti yang ini. Iya. Nyambung ke sini ya, masih bisa terus menerus sampai memang dia konsisten. Konsisten itu kan kita anggap stabil tadi ya. Tergantung kita memang mau targetnya seperti apa. Kalau memang mencari yang murni, ya silakan, ya kan. Kalau kimia biasanya murni, tapi kalau farmasi yang penting punya aktivitas. Makanya ada pelajaran pengujian bahan farmasi kan. Kalau farmasi sebenarnya kan tujuannya kalau nggak bikin obat, bikin sebagai eksipien atau sebagai bahan makan atau kosmetik dan lain-lain lah. Tujuannya kan ke situ. Kalau misalnya kita dapat sifatnya sudah cukup stabil, itu bisa jadikan misalnya laktosa ini jadi pengisi. Dia juga bentuknya sudah kayak kristal laktosa ini, tapi kita nggak mau lagi ke kristalisasi lagi seperti ini, ya nggak apa-apa. Karena memang tujuannya kita mencari serbuk kristal ini untuk jadi eksipien. Ya kan? Kalau misalnya untuk kepentingan senyawa murni ya kita rekristalisasi terus sampai memang dia stabil.
Dan proses rekristalisasi ini bisa berubah. Maksudnya ini kan tadi rekristalisasinya dibiarkan aja semalam, ditambah hanya dimasukkan labu kemudian divakum ya kan, dihilangkan airnya dengan cara divakum. Tapi di sini ditambahin air, dibikin kental, dimasukkan ke suhu yang ekstrim gitu. Jadi dia dilakukan dengan cara panas sudah stabil, ekstrim sudah stabil, harusnya itu sudah jadi kristal gitu. Jadi macam-macam. Kalau memang kita dari awal menggunakan tidak menggunakan pelarut di awal ya begini caranya, kita nggak menggunakan pelarut sama sekali. Tapi kalau kita udah menggunakan pelarut organik untuk mendapatkan sifat yang lebih murni. Ya kan, kalau yang laktosa ini kan tidak banyak menggunakan pelarut organik seperti tadi yang hesperidin. Di awal kita membersihkan senyawa non-polar ya. Senyawa non-polar karena memang sampelnya dia punya aromaterapi kita ingin kita hilangkan gitu. Ya, makanya kalau isolasi itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Mungkin kalau kalian tiba-tiba disuruh pembimbing isolasi kulit jeruk mandarin untuk hesperidinnya, tetapi kalian salah mengambil di minyaknya misalnya, nggak salah, tetap isolasi juga, tapi dapatnya bukan hesperidin, ya kan? Jadi memang dibulatkan, memang tujuannya apa? Makanya tadi di awal selalu saya tampilkan ini, ya kan? Profil dari senyawanya. Itu tujuan kita kemana itu jelas gitu, ya kan? Seperti itu. Gimana? Siapa tadi namanya? Natasha. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab dari kelas A umum 2020. Jadi Pak, tadi kan di hesperidin itu kulit jeruk mandarinnya itu kan digiling, baru itu diekstraksi dengan soklet menghasilkan minyak sama residu. Nah, residunya itu kan diekstraksi dengan selama 3 jam Pak. Nah itu kenapa bisa selama itu Pak 3 jam? Apakah memang ada komponen dari residu itu yang tidak mudah dihilangkan sehingga dia harus diekstraksi selama 3 jam? Lalu kalau selama 3 jam itu bisa nggak Pak dipangkas waktunya jadi sesingkat mungkin? Karena kalau misalnya dalam penelitian tuh Pak, kalau kita ada sekali gagal gitu kan Pak, tidak mendapatkan bentuk kristalnya kan harus mengulang lagi, harus otomatis kan harus mengulang 3 jam lagi. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita pahami tentang farmasi fisika, untuk meningkatkan kelarutan itu kan diaduk, kalau sudah diaduk diberi suhu panas, ya kan, untuk meningkatkan kelarutan. Sedangkan ekstrak ini menggunakan pelarut, berharap pelarut ini bisa melarutkan senyawa yang ada di sampel tersebut, ya kan. Bisa lebih cepat, tapi kita memberi pemanasan. Tapi risikonya banyak, ya, risikonya banyak sebenarnya. Risikonya ya bisa rusak. Terus ini kok 3 jam ya, 3 jam. Mungkin peneliti atau yang pernah melakukan di sini, yang menulis di buku ini, dia menganggap 3 jam itu sudah cukup. Padahal sebenarnya kalau menurut saya lebih baik kita macerasi semalaman aja, besok aja lagi gitu kan. Besok aja lagi, karena biar lebih maksimal gitu, ketarik semua yang polarnya. 3 jam ini mungkin untuk skala praktikum mungkin. Jadi dia tunggu 3 jam, padahal 3 jam praktikum udah selesai itu harusnya. Nggak bisa lagi kita ngerjain yang lain karena udah selesai nih praktikumnya. Akhirnya kan diambil 3 jam. Mungkin kalau kita lihat rasio dari residunya, ya 50 gram dengan 750 gram. Mungkin dalam 50 gram ini kemampuan melarutkannya itu 250 mili ya. Jadi setiap jamnya 250 mili itu bisa melarutkan 50 gram. Akhirnya dia butuh 3 jam dengan 750. Mungkin kalau dia pakai 1 liter dia butuh 4 jam. Atau dia mungkin butuh dengan 500 mili jadi 2 jam gitu. Ya, untuk rasio perbandingan kelarutannya. Ya kan, mungkin itu semuanya sudah ada hasil eksperimen. Mungkin sebelum metode baku ini dikeluarkan ke publik untuk dipublikasi jadikan buku, mungkin dia melakukan 1 jam, setengah jam, mungkin juga ada yang disoklet lagi, atau mungkin
pakai reflux mungkin, ya kan? Atau langsung didestilasi juga. Mungkin dia telah menggunakan semua metode itu, tapi yang dia dapatkan yang bisa digunakan secara sederhana ya seperti ini. Ya, ini digunakannya di macerasi, direndam seperti biasa, dibiarkan pelarut organik yang bekerja, menarik. Kalau saya sih lebih suka kalau bisa mau dilakukan ya 1 hari aja, semalaman, jam 8 pagi dikasih pelarut, bisa jam 8 pagi besoknya baru saya ambil ekstraknya. Ya, sebenarnya metode itu tidak ada yang salah, memang mau itu di 3 jam, mau 2 jam, itu memang tergantung kitanya. Kalau memang mau cari aman supaya tadi bilang nggak mengulang lagi penelitian, ya kita ambil amannya aja. Dilebihin waktu habis daripada kita balik lagi ke waktu yang balik ke belakang dan akan menghabiskan waktu yang sama. Pokoknya intinya dari isolasi itu sabar aja, jangan terburu-buru gitu. Kalau sabar selesai, tapi tidak sabar juga tidak selesai gitu. Karena orang berpikir isolasi susah, padahal isolasi ini hanya menguji kesabaran aja. Begitu, siapa namanya? Rajab Fatin. Iya Pak, baik Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada? Bapak, saya boleh izin bertanya, Kak, Pak? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurajia dari Farmasi Umum C. Pada pengujian karbohidrat tadi itu kan ada yang beberapa pengujiannya. Kalau misalkan dari salah satu uji itu, apakah bisa terjadi kegagalan, Kak, Pak? Pengujian karbohidrat. Ya, kemungkinan besar itu apakah kemungkinan besar terjadi gagal atau bagaimana ya, Pak? Beberapa pesan gitu. Terima kasih, Pak. Kalau pengujian ini semuanya ini berbentuk reagen ya. Reagen kecuali pemecahan. Ya. Pemecahan asam ada dengan pemanasan, enzim juga ada dengan pemanasan, atau juga dengan asam ataupun enzim lainnya. Prinsipnya begini, kalau hidrolisis asam sama enzim ini mungkin paling minim kegagalan. Asam asetat glasial, tadi itu kan kita pakai asam. Kita teteskan, kemudian kita saring. Ya kan, yang diambil adalah yang tidak berbentuk residu, yang lewat dari saringan itu yang diambil. Ya kan, kita akhirnya memecah asamnya dengan asam tadi. Ya, dimana asam ini bukan termasuk dari karbohidrat kalau sifatnya asam. Jadi yang lewat ini adalah karbohidrat. Jadi kita memecah asamnya. Ini yang paling gampang. Kalau iodium, benedik, molis, ozazon ini rata-rata reagen. Reagennya bisa dibikin, juga bisa dibeli. Ya. Jadi kalau di farmasi itu dikenalnya sebenarnya bioassay gut isolation. Jadi setiap tahapnya, contohnya, misalnya di sini nih. Ini susunya di magnetisir ya, dipisahkan, diaduk. Ini adalah proses hidrolisis enzim, ya kan, memisahkan enzim yang mengikat dengan laktosa dan yang non laktosa, protease dan lain-lain lah, ya kan. Diperoleh susu dan filtrat. Kita bisa konfirmasi yang mana ada karbohidratnya. Misalnya kita uji cairan susunya. Uji molis misalnya, molis atau benedik deh, benedik. Positif hasilnya, benedik. Terus kita uji di sini, benedik juga. Tiba-tiba positif juga. Nah, kalau misalnya begini keadaannya, apakah harus dua-duanya? Harus dua-duanya. Kalau di farmasi biasanya namanya ini isolasi bioassay gut isolation. Setiap hasil ekstraksi atau hasil yang dipisahkan itu diuji. Tapi biasanya harusnya kalau memang metodenya udah valid, ini harusnya minus di benedik gitu. Positif. Akhirnya yang positif ini, yang positif benedik hasil uji karbohidrat ini yang kita kejar. Kita terus sampai ke sini, dapat lagi nanti 2. Ada filtrat, ada susu. Susu ini kita uji lagi benedik. Nah, gitu. Jadi kalau di judul skripsi ini jadi judul skripsi nih. Isolasi senyawa karbohidrat dengan uji benedik misalnya. Seperti itu. Jadi semua aspek dilakukan tuh diuji. Benedik positif, ini yang kita kejar, ini benedik negatif, nggak usah dikejar, buang, balik lagi ke sini.
Pindah lagi ke sini. Kok nggak bisa? Nah, pindah lagi ke sini. Kita masukkan sini, kita konsentratnya kita uji lagi. Positif benedik sampai ke kristalnya. Kalau masih positif benedik berarti ini bisa disebut karbohidrat. Ya kan? Karbohidrat, benedik ini untuk karbohidrat ya. Tapi kita belum bisa pastikan ini laktosa. Untuk pastikan laktosa ya tadi karakterisasi dan identifikasi yang dimana kita menentukan dari ini spektrum-spektrum ini ya. Di sini cari hanya atom protonnya hanya, di sini cari karbonnya, atom karbonnya. Di sini kita cari rantai sampingnya. Ada berapa OH? Biasanya tentukan ada berapa OH di situ. Apakah ada OH? Apakah ada karbonil di situ? Karbonil di mana cek dengan ada keton nggak di situ gitu. Sampai ke masanya, bobot jenisnya tadi masa. Makanya tadi ditampilkan di awal ya, bobot jenisnya gimana. Ini masa ini melihat bobot jenis, masa jenisnya. Berat dari senyawa tersebut. Ini semuanya hanya mengkonfirmasi. Serumit ini itu hanya konfirmasi. Bukan yang aslinya gitu. Ya, jadi kalau untuk kegagalan, pengujian jarang. Tapi pengujian ini bersifat untuk mengkonfirmasi apakah memang kita masih di jalan yang benar. Maksudnya jalan yang benar itu jalan karbohidrat gitu. Kan jangan sampai kita capek-capek mengisolasi sampai bentuk struktur begini, ukur struktur begini udah susah-susah, bukan karbohidrat. Gitu. Bagaimana siapa Aziza? Baik Pak, sudah mengerti Pak sebagian besarnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, kayaknya mungkin saya minggu depan akan melihatkan biosay ya, gas isolation ya. Supaya nanti ada gambaran bahwa kalau yang sering dikerjakan farmasi sekarang itu mencari aktivitas dari isolat. Tapi memang bonusnya adalah melihat senyawa itu apa. Ada lagi? Di chat ya. Apakah untuk melakukan isolasi apa rekristasi yang terjadi karena pelarut yang digunakan? Dan saya ingin tahu bagaimana cara tahu pelarut yang digunakan untuk isolasi, misalnya harus berdasarkan apa? Sekian. Dari rekristalisi terjadi yang terjadi karena pelarut digunakan, saya ingin tahu bagaimana. Nah, yang saya sampaikan tadi juga ada bahwa itu tergantung dari proses ekstraksi awal dan tujuannya. Ya, dari semua pelarut yang ada kan sifatnya masing-masing berbeda. Kalau kita memang mau pakai rekristasinya sistemnya lisis misalnya. Lisis kita ingin memecah minyak atau memecah asam, ya gunakan asam. Berarti yang menyatu dengan asam itu berarti tidak dipakai atau dibuang. Atau sebaliknya mau cari yang asam atau cari yang nonpolar ditambahkan pelarut nonpolar. Ya biasa kalau untuk rekristasi itu kita udah mendapat bentuk yang lebih sederhana, lebih kecil. Itu kalau kita tambah pelarut nonpolar, apakah dia masih larut atau ada bagian yang tidak terlarut? Ya, contoh rekristasi itu kita anggap sudah dapat kristal nih, kayak tadi si hesperidin tadi. Kita tambah etanol. Kalau dia memang hesperidin murni, larut dalam etanol, larutannya bagus di etanol, harusnya dia larut sempurna. Larut sempurna itu berarti tidak ada yang tidak homogen. Ya kan, harusnya homogen. Tapi pas saat diteteskan etanol ada yang tidak larut. Berarti belum murni. Kita harus rekristalisasi sampai memang dia stabil, hanya larut dalam pelarut tertentu dengan air atau dengan yang lain-lain gitu. Kalau memang cari yang polar, kalau cari yang non polar harusnya dia larut dengan pelarut non polar tadi di kloro, heksan atau lain-lain gitu. Terus bagaimana ingin mencari tahu pelarut yang digunakan untuk isolasi? Caranya, tujuannya tadi apa? Kita makanya harus dasar dari isolasi ini kemarin mata kuliah kimia organik bahan alam dengan metode pemisahan. Ya,
dasarnya adalah kimia organik bahan alam, kita harus tahu sifat dari senyawa yang kita mau ambil. Seperti hari ini kita bicarakan karbohidrat, dia punya sifat yang polar, jadi otomatis memang kita harus menggunakan pelarut yang polar. Tapi kondisi tertentu kita bedakan lagi gitu. Kayak saya tadi bilang, kalau mau mengambil karbohidrat dari minyak sawit, nggak mungkin kita langsung pakai metanol. Kita harus bersihkan dulu yang non polarnya, karena kita dari studi yang kita lihat bahwa ini kandungan minyaknya tinggi, jadi kita nggak bisa pakai langsung metanol. Jadi perlakuannya masing-masing beda gitu. Kayak kulit buah tuh kan banyak nutrisi selain airnya ya, kurang banyak airnya, jadi kurang polar gitu. Tapi di sini peneliti ingin membuktikan bahwa dari kulit jeruk pun ada senyawa polar seperti hesperidin yang merupakan juga karbohidrat. Ya, memang paling penting adalah menentukan pelarut. Ini baru satu contoh golongan senyawa. Nanti kalau sudah banyak diberikan banyak materi golongan senyawa, bisa membedakan lah. Ya, ini masih ada 14 pertemuan kurang lebih. Jadi masih banyak yang akan kalian lihat contoh-contohnya ya. Begitu ya Anas. Apakah ada lagi? Masih ada? Kalau tidak ada mungkin untuk hari ini kita istirahat dulu. Kita lanjut lagi minggu depan. Ya, nanti seperti biasa saya langsung kirimkan bahannya bahan minggu lalu udah di-share belum sama Ajril? Awas belum, ya saya langsung setiap habis kelas saya langsung kirim ke dia nih. Kalau nggak dia kirim, awas aja ya. Udah Pak, udah saya share. Ya. Oke kan saya setiap kuliah langsung saya beres, langsung saya sharekan. Oke, jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Kita akan lanjut lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan mata kuliah ini menarik, wajib dan menarik, dan mudah-mudahan nanti ada yang mau isolasi lah. Soalnya makin kesini makin banyak yang pengen isolasi karena ingin melatih kesabaran mungkin ya. Oke, saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.